لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم. Amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Bukit Khatul Istiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada maghrib hari ini dalam merupakan hari istimewa bagi kita semuanya. Pertama-tama kita melakukan salat maghrib secara berjamaah dan kita isi antara maghrib dan isya ini dengan amaliyah atau amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bacaan Al-Quran yang telah sama-sama kita jalankan, kita juga insya Allah akan mengisinya dengan merenungkan kembali dan mengingat kembali betapa Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah sebagai khatam Nabi kembali kita hadirkan di dalam hati, kita peringati keberadaannya dan keberadaan nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi. Dan pada hari ini beliau bersyukur bahwa kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang menyadari dan memperingati hadis. Itu yang kita syukuri. Selanjutnya saya juga berterima kasih banyak kepada panitia Masjid Bukit Khatul Istiwa yang telah meminta saya tempat ini, khususnya ibu-ibu majelis taklim dan para hadirin semuanya. Saya bersyukur alhamdulillah bisa bertatap muka bersua dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana memperingati Maulid Nabi yang insya Allah akan sangat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bila berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ungkapan dan kata-kata itu hampir saja tidak akan memenuhi apa yang kita akan sifatnya. Sebab Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah adalah Nabi penutup dari risalah dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat atau kasih sayang atas seluruh alam. Bukan hanya rahmatan lil muslimin, tidak. Dalam agama yang banyak, dengan jenis-jenis agama yang dianggap oleh orang, pengikut-pengikut itu Muhammad rahmat bagi mereka.
berbagai etnis, Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semua. Dan kita akan lihat bagaimana insya Allah Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, alam raya ini menyambutnya dan ada yang dinamakan al-insijamul qawmi ma'an nas. Apa itu? Alam raya ini hanya satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk kepada Allah. Baik yang berupa benda, angin, binatang, tumbuhan, itu hanya satu perintah saja, tunduk kepada Allah dan ikut kepada tatanan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka manut, mereka taat. Kita lihat matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari. Itu diperintahkan seperti itu oleh Allah berdasarkan perputaran alam raya. Kemudian malam hari apa yang dibawa oleh malam dari istirahat, seluruh makhluk ini harus beristirahat dan pagi hari memulai kehidupan itu sampai hari kiamat seperti itu. Ya. Langit ditinggikan, bumi didatarkan, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu perintah. Termasuk juga manusia di dalamnya satu perintah, yaitu suruh tunduk kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi pada manusia? Ada yang tunduk, ada yang tidak. Sehingga perlu Allah Subhanahu wa taala menseragamkan semuanya. Manusia pun harus tunduk dengan satu kata. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'insijamil insani ma'al qaum, agar semua sesuai, manusia juga harus tunduk seperti alam raya itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, risalah Nabi itu adalah mempersesuaikan apa kehendak alam ini, yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah. Kita tahu gunung-gunung itu juga bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di sisi Allah seluruhnya bertasbih, bertahlil dengan caranya masing-masing. Kita ingat peristiwanya burung hudhud yang pergi tanpa izin daripada Nabi Sulaiman, pergi ke negeri Saba di tempat yang jauh. Kemudian dia pandang ada kaum yang sementara menyembah matahari, beribadah dan menyembah pada matahari. Sakit hati burung itu. Dan dia kembali kepada Nabi Sulaiman, melaporkan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman, ada kaum di sana menyembah dengan bahasanya burung itu sendiri, yang kebetulan Nabi Sulaiman dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati, ini adalah menunjukkan bahwa alam raya ini sangat berlimpah. Kemudian Nabi Sulaiman protes juga, wah kalau begitu bawa surat saya ini ke sana. Dan mereka semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kesombongan manusia yang menyembah kepada Allah menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kita bisa buktikan sahabat Nabi adalah syairnya di sini, Hasan bin Sabit, mengungkapkan betapa alam raya ini bergerak dengan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini
adalah Hasan bin Sa'id dari pejuang besar Kanani. Dan dia juga seorang penyair yang ditunjuk oleh Nabi untuk membela Islam. Apa yang dikatakannya? Wuli dan Buddha falkainat dia telah lahir petunjuk dan alam raya ini bersinar. Jadi bukan kelahiran Nabi Muhammad bukanlah semata kelahiran seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, tetapi kelahiran petunjuk kepada alam raya ini yang tadi fungsinya adalah mengembalikan persesuaian di mana alam raya ini harus tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu yang enggak, yaitu manusia dan jin. Itu yang tidak mau beriman, yang tidak mau beriman, tetapi yang beriman dia akan menyatu dengan alam raya. Wa zaman tabassumun wa sana'un, dan mulutnya zaman ini tersenyum dan penuh pujian. Ar-ruhu wal malaikatu haulahu, roh dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidini wa dunya busyara, para malaikat itu menyampaikan kabar gembira akan hadirnya agama dan akan makmurnya dunia ini dengan kehadiran seorang Muhammad. Wal arsyu yazhu wal hadiran yazdahi, arsy Allah Subhanahu wa taala berbangga. Arsy itu apa? Singgasananya Allah Subhanahu wa taala, pusat kendalinya dari pemerintahannya Allah di alam raya ini ada di atas langit, di atas langit ketujuh. Di sana ada arsy, Sidratul Muntaha, di atas sana. Rasulullah SAW sudah pernah mengunjunginya. Wal arsyu yasmu wal hadira tasdahi, sedangkan surga yang ada di sana ketika lahir Nabi Muhammad SAW yazdahi, berhias. Subhanallah. Kemudian dikatakan lagi wal muntaha wasidratul aqsa asmar, sidratul muntaha yaitu mengokohkan dirinya, ya. Kemudian dikatakan biha basyarallahu as-samaa'a fazayyana, dengan kelahiran Muhammad Muhammad Allah memberi berita gembira kepada langit, maka langit pun berhias. Kemudian dikatakan wa tawwa'at miskan bikal ghabra, dan sungguh bumi ini mengeluarkan baunya yang terharu disebabkan karena keberadaan. Subhanallah. Ini adalah ungkapan sahabat Nabi tentang kelahiran dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru ujian dari seorang sahabat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggapan dan pujian akan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat manusia memuji, maka Allah yang terlebih dahulu memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dalam hal penyebutan, banyak rasul yang ada, jumlahnya 124.000 rasul Nabi yang diutus. Rasul kurang lebih setengahnya. Begitu menurut catatan Imam Ghazali. Tetapi ketika Allah menyapa para rasulnya itu langsung disebut namanya. Bagaimana? Ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Hai Musa, sayalah
Tuhan seru sekali Allah. Kemudian yang kedua, anta qulta linnas takhrizu ittakhidhu anta qulta linnas haisa, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia jadikanlah saya dan ibumu itu sebagai Tuhan? Dipanggil kemudian ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatih, hai Nuh, mendaratlah dengan perahu dengan penuh keselamatan dan keberkahan dari saya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin, hai Yahya, ambillah kitab itu dengan penuh genggaman yang kuat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung dipanggil dengan namanya, tetapi ada kata-kata ya ayyuhar rasul, ya inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ya, wahai rasul, tidak dipanggil namanya, dipanggil dengan gelarnya. Wahai rasul, sesungguhnya kami mengutuskan engkau dengan satu kebenaran, dengan petunjuk dan sebagai guru penerang. Dalam bahasa ya ayyuhan nabiyyu balligh, hai nabi. Jadi kata ya ayyuhan adalah satu-satunya nabi yang dipanggil di dalam Al-Quran dengan semua dan sangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa besar daripada posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang seluruh manusia tidak memiliki. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk berakhlak mulia, tetapi akhlak yang ditemukan pada Nabi adalah akhlak yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah pada manusia. Tidak ada yang mampu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya hai Rasul berada pada tingkat akhlak yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesantunan saat berjumpa dengan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan siapapun dari umat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperhatikan kaum duafa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya terhadap kehidupan ini menjadikan dirinya itu dapat diikuti oleh siapapun. Yang paling kaya bisa ikuti Rasulullah, yang paling miskin bisa, yang paling lemah bisa, seluruhnya. Dalam suatu kesempatan nanti sementara berceramah seperti ini, kemudian ada seseorang yang Jarir Al-Huzali, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala pernah datang dalam pertemuan seperti ini. Kemudian tidak ada tempat lagi, akhirnya dia berdiri di pintu. Kemudian ternyata bapak itu tidak ada, yang ada itu tanah dan pasir. Jadi berdua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang datang, tidak ada lagi tempat, semuanya sudah penuh, dia berdiri di pintu. Kemudian Nabi mengambil sorbannya dan membawakan
sahabatnya itu, silakan Anda duduk di sini. Begitu Nabi SAW memuliakan sahabat. Ada lagi Bapak Ibu, seorang yang belum masuk Islam datang kepada Nabi mau dengar, ya, dan dengar penjelasan tentang Islam. Maka Rasulullah SAW di tempatnya itu ada bantal tempat sandal, ya. Maka Nabi ambil bantal itu, kemudian dia bawakan, silakan duduk di tempat ini supaya enak dan nyaman. Kemudian Nabi duduk di bawah. Apa yang dikatakan orang itu? Ini orang pastilah bukan orang yang mementingkan maslahat dirinya, tetapi ia adalah orang yang mementingkan maslahat umat, maslahat orang-orang awam. Maka dari itu dia mengucapkan 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak-akhlak yang makanya Allah Subhanahu wa taala memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau lah pemilik daripada akhlak yang sangat agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang sangat penuh dengan kemuliaan. Seluruh hidupnya adalah penuh dengan kemuliaan. Dan tidak bisa dipuji oleh satu orang. Kalau ada seorang ingin mencontohi seluruh kehidupan Nabi, tidak akan mungkin mampu siapapun dia. Maka jadikanlah akhlak dan tata cara kehidupan Nabi terbagi rata. Ada yang dapat mengikuti kesabarannya, ada yang dapat mengikuti ketabahannya, ada yang dapat mengikuti kesungguhannya, kedisiplinannya, kebaikannya. Ketika itu semuanya dikumpulkan menjadi seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara apa yang dilakukan oleh umat ini dari satu kebaikan itu terpancar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimanakah perilakunya Nabi dan akhlaknya Nabi?" Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi itulah Al-Quran. Artinya, kalau kita ingin tahu seperti apa Al-Quran itu dipraktikkan dalam kehidupan, lihatlah sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi, maka itulah adalah merupakan gambaran dalam kehidupan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, dan apabila Allah bersumpah selalu menyebutkan makhluk. Allah bersumpah wal-laili idza saja, demi malam, makhluknya malam. Allah bersumpah wal asri. Allah bersumpah la uqsimu bi yaumil qiyamah. Dan saya tidak hanya bersumpah ini untuk hari kiamat, bersumpah dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Wattini wa Zaitun, tumbuhan. Ya. Allah bersumpah wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Tetapi pernahkah Allah bersumpah dengan menyebut manusia? Siapa? Kecuali dengan menyebut kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah bersumpah dengan menyebut la'amruka demi kehidupanmu Muhammad. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan sesuatu, maka pada sesuatu itu ada yang sangat penting untuk dikerjakan oleh manusia. Demi kehidupanmu Muhammad. Artinya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran besar
bagi manusia. Ada apa di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terikat kencang dengan keimanan seseorang. Maka kita ini yang mengungkapkan keimanan dan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan menghadirkan rasa cinta di dalam hati terhadap Nabi, diangkat tinggi di sisi Allah. Ada orang bapak ini yang sakit tidak mau merayakan Maulid. Ya, saya tidak akan membahas hukumnya karena itu butuh waktu. Tetapi ingat, setiap kali datang hari di mana Nabi dimuliakan di alam raya ini, langit dan bumi memuliakannya. Setiap datang waktu hari-hari seperti ini, mereka juga dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut Nabi, yaitu dengan menentang Maulid Nabi. Tetapi mereka menentang perayaan Maulid Nabi setiap hari menyebutkan itu dengan membantah. Wa rafa'na laka dzikra. Allah berfirman, dan kami tinggikan keliputanmu hai Muhammad. Kami mau tidak mau di saat musimnya datang, yang beriman dan yang tidak beriman menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahasia. Ini rahasia. Dan ada apa di balik pengangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah? Hal itu berhubungan langsung dengan keimanan kita. Siapapun di antara kita yang memuliakan Nabi, mengangkat Nabi, mengagungkan Nabi, gembira atas datangnya hari kelahiran Nabi, imannya naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada dirinya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya dan seluruh manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah insan mulia. Posisinya di hadapan Nabi, dia sudah hijrah, sudah beriman, sudah hafal Quran, bersama Nabi di hadapannya Nabi dan berada di sekeliling Nabi, menganggap di hadapan Nabi bahwa ia sudah memberikan haknya kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ini sangat sayang dan cinta kepadamu. Sampai-sampai seluruh yang saya miliki ini adalah apa yang saya suka pada diriku, itu juga saya suka pada diriku. Dan hanya antara diriku dengan dirimu ya Rasulullah, apa yang aku suka, maka itu juga aku suka. Begitu cintanya aku kepadamu, ya Rasul. Kata Rasul, laisa ba'an ya Allah, belum. Kenapa ya Rasulullah? Hatta aku muhabba ilaika min nafsi. Nanti iman sempurna kalau aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar merenungkan rasa cintanya selama ini kepada Nabi, menundukkan kepala, tiba-tiba hadir rasa cinta itu di dalam dirinya dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya sekarang Rasulullah sudah muncul di hati saya, engkau lebih saya cintai daripada diriku. Al-an wa qad tamala iman. Sekarang baru sempurna iman. Luar biasa. Jadi orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati dan jiwanya, yang terjadi pada dirinya adalah terangkat nilai keimanannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menetapkan tatanan di alam raya ini. Apapun yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad SAW itu pasti mulia. Yang pertama adalah tanah. Tanah itu yaitu makanan. Mengapa menjadi tanah suci? Coba kira-kira kita pikir. Mengapa Mekah menjadi tanah suci? Disebabkan karena Nabi besar Muhammad SAW akan ditetapkan di Mekah menjadi orang yang akan menyempurnakan agama. Jadi Nabi Ibrahim itu hanyalah alat pertama mendirikan Ka'bah, kemudian menempati. Semua itu digerakkan di alam raya demi untuk lahirnya seorang Muhammad SAW. Dan itu Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Saya tidak hanya bersumpah demi negeri ini, tetapi engkau halal tinggal di dalam negeri ini atau Makkah. Kota Makkah terangkat di sisi Allah disebabkan karena ada keterkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kota Madinah yang tadinya Yasrib itu hanya merupakan satu kota perdagangan yang didiami oleh orang Yahudi, didiami oleh orang musyrik, didiami oleh suku-suku yang saling bertengkar satu sama lain. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah karena berhubungan dengan yang namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, ditetapkanlah kota Madinah menjadi negeri yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, ia berdoa, Allahumma ya Allah, akhrajtani min ahabbil biladi ilayya ila ahabbil biladi ilayka. Ya Allah, engkau mengeluarkan aku dari negeri yang aku paling cintai di dunia ini, yaitu negeri tempat kelahirannya. Maka aku menuju tempat yang paling engkau cintai di muka bumi ini, yaitu Madinah Munawwarah. Dan buktinya bahwa itu adalah paling dicintai oleh Allah, dijadikan dalam kuburan Nabi di atas tanah yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Itu disebabkan karena kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dan ditetapkan oleh Allah menjadi luar biasa. Ketika Rasulullah SAW berisra dan bermi'raj, singgah ke beberapa tempat, banyak. Semua tempat yang disinggahi Nabi itu menjadi masjid kemudian. Tapi yang diceritakan di dalam sejarah hanyalah Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya apa? Nabi pergi ke Bethlehem, salah di situ. Nabi pergi ke padang pasir tempat kuburannya Nabi Musa. Nabi pergi ke seluruh tempat-tempat yang bersejarah yang pernah ditinggali oleh para nabi terdahulu. Didatangi. Bahkan ke tempat di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di situ tempatnya lahirnya Nabi Isa. Dia datang, Nabi Musa, Nabi Ayub, semuanya. Tetapi yang tercatat di dalam Al-Quran adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa terangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi tanah suci yang ketiga di dalam syariat Islam. Itu disebabkan karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi yang menjadi adalah orang yang termulia dari generasi yang ada yang pernah melihat sahabat khairul qarni khairul quruni qarni summa alladhi yaluna summa alladhi yaluna summa alladhi yaluna. Sebaik-baik abad adalah abadku. Kenapa abadnya? Karena pernah orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu pernah melihat Nabi. Dan sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang terbaik yang pernah lahir
dan mereka itu adalah asyaratul mubasysyirin bil jannah, yang pernah ikut perang Badar. Apapun kesalahannya yang dilakukan di belakang, maka tidak ada nilainya kesalahan itu, karena dia sudah diampuni lebih dahulu. Tetapi mereka tidak melakukan perbuatan dosa walaupun sudah diganti seperti itu. Ya, kalau orang awam diganti seperti itu, apapun yang kau lakukan di belakang, kau tidak akan, ya biar dosa apa juga akan diampuni, mungkin dia akan berbuat jahat. Tetapi para sahabat tidak begitu. Nah, itu berhubungan dengan itu. Kemudian apalagi yang berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman kepada Nabi dan menjadi umatnya Nabi adalah sebaik-baik insan dan kehidupan dunia dan akhirat. Itu sebabnya karena kedekatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kemuliaan oleh Allah, senantiasa mengatakan ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ceritakan dalam beberapa kitab-kitab riwayat bahwa di hari akhirat kelak, ketika seluruh umat manusia seluruhnya sudah dihitung amal ibadahnya, ini adalah jalan yang menuju ke surga, yang ini jalan yang menuju ke neraka. Selesai neraka. Ketika saat itu sudah ditentukan jalan yang manusia ke sana dan ke sana sesuai dengan amal ibadahnya, Nabi masih menjadi orang yang tidak mau dibuang di surga, masih menunggu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu menolak? Ya Allah, masih ada umatku yang belum masuk surga, masih ada. Terus mau apa? Ya Allah, yang masih ada keimanan, yang masih ada yang pernah salah, yang masih ada yang berbuat kebaikan, ampunilah ya Allah, biarkan mereka. Ambil Muhammad, ya ambil langsung, ya ambil. Kemudian belum lagi, Nabi masih belum pulang. Kenapa Muhammad? Masih ada umatku yang di sana yang pernah mengucapkan satu kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidupnya, ya Allah. Masih pernah satu kali mengucapkan. Kenapa? Itu juga ya Allah. Ambil, diambil lagi, dicuci, nanti sampai di akhir lagi umat bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, disebabkan karena cintanya dari besar kepada umat, dan disebabkan karena keagungan, apapun yang berhubungan dengan Nabi diangkat derajat, baik itu tempat, baik itu nama. Dan sudah mungkin ada yang bernama Muhammad, ya Muhammad siapa, itu bukan nama sembarang. Dengan meletakkan nama Nabi besar Muhammad di depan nama kita, ya, dan itu perintah Nabi, tasammu bil ismi wa la tadnu bi kunyati. Ya, berilah nama kalian dengan nama, tapi jangan beri nama kalian dengan gelar. Apa gelarnya? Rasulullah. Jangan ada yang memberi nama dirinya dengan Rasulullah, ya. Tasammu bil ismi wa la tadnu bi kunyati. Ya. Kenapa? Karena apapun, ya, apapun yang berkenaan dengan Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu riwayat ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan oleh Allah, dan pertama kali tiupan roh langsung sadar dari manusia. Begitu dibuka matanya, dia melihat tulisan. Setelah dia melihat tulisan, disapa oleh Allah dan sudah biasa. Ya Allah, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Tapi aku lihat di arsy Allah tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Muhammad Rasulullah. Siapa itu?
itulah hambaku yang paling aku sayangi. Allah Subhanahu. Laulah ma khalaqtuka, seandainya bukan kami yang kami ciptakan kau. Ya, jadi Nabi Muhammad di Nabi Adam diciptakan. Jadi untuk menjadi generasinya besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tingginya posisinya. Oleh karena itu, yang memuliakan Nabi tidak hanya manusia, tapi Allah sendiri. Yang memuji Nabi tidak hanya manusia, tetapi Allah sendiri yang memujinya. Luar biasa. Maka ketika alam raya ini berada dalam tatanan kesesuaian yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada dari bagian alam raya ini yang diberikan kebebasan itu manusia, mulai keluar dari jalur yang Allah, maka diutus Nabi Muhammad SAW untuk mempersesuaikan alam raya ini sendiri harus tunduk kepada Allah, dan tidak mau tunduk jatah neraka, dan tidak mau tunduk jatah neraka. Itulah tugasnya Nabi Muhammad SAW. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي